Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021, kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini. Dan saya kira inilah nikmat Allah yang tak terhingga diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membentangkan permadani kebenaran di muka bumi ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Abu Bakar MP, yang saya hormati para peserta kegiatan hari ini. Izinkanlah saya menyajikan materi yang ditugasi pihak panitia kepada saya, terutama Bapak Ketua LP3M yang telah memberikan topik kepada saya, sekalipun melalui rekaman ini, berhubung karena situasi dan waktu yang sangat sempit, namun kreativitas Bapak Ketua LP3M dan para panitia sehingga itu tidak menjadi sebuah kendala sekalipun melalui rekaman ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi yang saya sajikan hari ini mengenai peran pendidikan dalam usaha industri rumah tangga berbasis pertanian. Saya kira Bapak Ibu telah paham betul bahwa betapa kehidupan dunia ini, khususnya di masa pandemi ini, kehidupan yang sepertinya sangat terbatas, komunikasi yang biasanya lazim, mudah, tetapi karena masa ini membuat kita berjarak. Demikian halnya dengan kebiasaan-kebiasaan baru kita yang biasanya kita jalan tanpa menggunakan masker. Hari ini kalau kita berjalan harus. Itu bagian dari sebuah kehidupan yang sehingga menjadi sebuah kelasiman, orang menyebutnya dengan new normal. Kehidupan ini bukan menjadi sebuah kendala juga dalam keberlangsungan kehidupan kita. Sekalipun memang kita memahami betul bahwa kehidupan manusia ini sangat dipengaruhi oleh tiga aspek. Itulah yang pertama yang saya sebutkan tadi, aspek atau dimensi kesehatan. Pemerintah selalu menganjurkan dalam masa pandemi ini untuk hidup dengan menjaga program kesehatan kita, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan masih banyak hal lain karena kesehatan sangat penting dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, aspek apa? Aspek pendidikan. Inilah yang terkait dengan sumber daya manusia. Aspek pendidikan adalah salah satu pilar yang sangat menentukan kehidupan manusia. Pendidikan adalah sebuah bentuk kegiatan yang memanusiakan manusia. Oleh orang pendidikan menyebutnya dengan sebuah kegiatan yang menjadikan manusia lebih manusia lagi atau memanusiakan manusia, dan banyak definisi-definisi lain. Yang terpenting bahwa pendidikan itu adalah salah satu pilar penting kehidupan kita saat ini. Dan pendidikan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga apa? Aspek ekonomi. Dan saya kira saya akan banyak bicara tentang yang kedua tadi. Bagaimana pendidikan itu menjadi sebuah pilar dalam sebuah kehidupan. Pendidikan itu adalah usaha manusia dalam proses pembentukan manusia seutuhnya, seperti apa yang saya sebutkan tadi. Bahwa pendidikan itu mencakupi kemampuan mental, pikir, dan kepribadian sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan
kesuksesan dalam kehidupan ini. Sesungguhnya pendidikan itu menjadi sebuah perjalanan. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah kegiatan yang tidak hanya melibatkan unsur satu dimensi, tapi banyak aspek. Kalau dalam dunia sekolah dikenal ada guru, ada murid, ada media, ada tujuan, ada metode dan teknik. Sama dengan dimensi lain. Kemudian perlu kita pahami bahwa sebenarnya memang pendidikan itu bukan hanya dalam kaitannya aspek yang tampak dari luar, tapi juga perwujudan mentalitas seseorang. Itulah sebabnya saat ini diperkenalkan dengan istilah pendidikan karakter. Tapi saya tidak banyak bicara tentang itu di tempat ini. Karena memang sesungguhnya pendidikan itu menjadi pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan berlangsung sepanjang hidup. Yang biasa orang mengenalnya dengan long life education. Terkait dengan ini, tadi saya sudah sebutkan bahwa ternyata pendidikan itu bukan hanya pada aspek sekolah, tapi pendidikan juga bisa berlangsung di tengah keluarga. Itulah formal, informal, dan non-formal. Dan disinilah nanti fungsinya terkait dengan topik yang diberikan panitia kepada saya. Bagaimana sebenarnya peran pendidikan dalam kaitannya dengan pertanian? Karena saya akan bicara tadi, sudah saya sebutkan pada judul ini, terkait dengan peran pendidikan dalam kaitannya dengan industri rumah tangga yang sangat bersentuhan dengan sektor pertanian. Pendidikan itu sesungguhnya mampu mengubah pola pikir manusia ke arah yang lebih baik, dan tentu kalau kaitan dengan pertanian, pendidikan itu mampu mengubah pemikiran manusia akan pertanian yang lebih maju. Kalau biasanya orang misalnya, kalau dalam pertanian itu secara umum, kalau dulu orang mungkin hanya panen 1 kali 1 tahun, dengan mengubah pola pikir, orang sudah bisa melakukan panen 2 kali setahun, malah mungkin ada yang 3 kali setahun. Tapi itu adalah sebuah bentuk mengubah pola pikir masyarakat itu perannya pendidikan di situ. Pendidikan juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita yang bergerak dalam bidang pertanian. Makanya banyak kegiatan-kegiatan sekarang yang memang membutuhkan kualitas sumber daya yang memikirkan, sumber daya manusia yang bisa memikirkan itu. Kita tidak pernah menyangka bahwa orang akan rame-rame pergi makan di tengah sawah. Ternyata sekarang banyak karena agrowisata, kemudian rumah makan yang biasanya dibuat di pinggir sawah dengan bentangan sawah, tumbuhan padi justru menjadi latar belakang yang menjadi daya tarik. Itulah bisa tercipta karena pemikiran kualitas sumber daya manusia kita. Itulah adalah bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian, bagaimana sektor pertanian memiliki kontribusi dalam pembangunan Indonesia itu sangat besar sekali, apalagi orang mengenalnya bahwa di Indonesia adalah negara agraris. Sebagai negara agraris tentu tidak boleh menomorduakan menjadi hal yang penting sektor pertanian itu. Karena memang percepatan perekonomian kita juga itu sangat ditentukan oleh kontribusinya sektor pertanian. Malah disebutkan bahwa sektor pertanian memiliki andil yang besar dalam pembangunan Indonesia dan juga percepatan perekonomian baik itu di desa maupun di kota besar. Betapa pemerintahan Jokowi selalu mendengungkan, mari kita memulai dari desa. Dan saya kira itu tidak bertentangan dengan dunia pertanian, bahwa memang ternyata dunia pertanian itu sangat beriringan, sangat seirama dengan moto tadi. Kemudian
Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain, saya kira dengan penyediaan tenaga kerja, semua sangat ditentukan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Kontribusi besar dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyedia pangan, penyedia bahan baku, serta menambah pendapatan dan devisa negara itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Tentu sangat terkait dengan sektor pertanian yang seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian, itulah sebabnya pemerintah sekarang tidak akan pernah meninggalkan kegiatan di desa. Karena pembangunan pertanian di desa itu menjadi hal yang sangat penting, mendorong pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Kita bisa melihat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Haji Syahrul Yassin Limpo berkeliling menggalakkan kegiatan-kegiatan di pertanian tanpa mengenal lelah. Beliau selalu keliling daerah, ke desa-desa, ke sawah melihat itu karena sangat menunjang aspek pembangunan Indonesia. Sekalipun masa pandemi ini, pertanian itu tidak pernah berhenti, berjalan terus seiring dengan kebutuhan kehidupan. Karena ya, kita bisa melihat beras sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia itu tidak bisa berhenti. Oleh karena itu, kita bersyukur di dunia pertanian ini kita punya andil besar, kita punya peranan besar dalam kehidupan berbangsa ini. Banyak aspek lain lagi yang terkait dengan peran pendidikan itu dalam kehidupan pembangunan pertanian itu sesungguhnya telah dilaksanakan, sekalipun memang mungkin dari sisi lain orang menyebutnya belum maksimal. Hal itu tentu dikatakan bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan formal itu baru mampu menjadi pelaku usaha di bidang pertanian. Dia belum mampu menjadi pelaku utama atau petani. Saya kira inilah yang perlu kita laksanakan. Sekalipun pendidikan formal itu hanya sekarang masih saat ini menyentuh bidang pelaku usaha, tapi menjadi pelaku utama itu masih perlu dipikirkan. Makanya dalam dunia pendidikan sekarang itu vokasional itu hal yang sangat diharapkan karena harus memang menyentuh wilayah-wilayah sektor itu. Katakanlah kita harapkan bisa juga menjadi pelaku utama. Ya, banyak di negara-negara luar negeri petani itu kehidupan modern dan melakukan kegiatan pertanian juga itu bisa peningkatan kualitas sumber daya dan pendapatan itu sangat menonjol. Coba dilihat di negara-negara yang maju dan sebagainya. Dalam tulisan ini di PowerPoint itu saya tahu karena kita banyak dalam sektor di daerah Sulawesi Selatan ini, terutama di daerah Malino, Goa, itu saya kira menjadi sebuah catatan terhadap produksi cabai yang kita lihat pada PowerPoint saya itu, kemudian bagaimana produksi bawang merah, kemudian bagaimana dengan produksi bawang putih. Ini adalah salah satu indikator bahwa SDM itu sangat mempengaruhi peningkatan produksi pertanian dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat mulai tahun 2016, 2017, 2018, 2019, tahun 2020 itu ada progres yang maju dalam hal produksi cabai. Begitu juga dengan produksi bawang merah. Bisa dilihat perkembangannya per ton dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Demikian halnya dengan produksi bawang putih. Kita bisa melihat lajunya, sekalipun memang ada sedikit
penurunan di tahun 2019-2020. Tapi jika kita melihat potensi itu, data itu menunjukkan bahwa ternyata 3 indikator ini memberi indikasi bahwa ada kemajuan dalam produksi pertanian. Sengaja cabai, bawang merah dan bawang putih ini karena ya kita melihat aspek lokal penghasilan masyarakat petani sekitar kita banyak di aspek itu. Kita sering melihat Bapak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo yang kita hormati bersama. Sekalipun masa pandemi ini beliau uletnya mendampingi petani, memberi motivasi juga dalam aspek kebijakan keberpihakan pada aspek pertanian. Tidak pernah terlupakan oleh beliau. Tampak sekali dalam PowerPoint itu. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, beberapa komoditas hortikultura masih bisa melakukan ekspor ke mancanegara. Ya, walaupun kendalanya terdapat penutupan jalur penerbangan ke sejumlah negara, ternyata tak menyurutkan semangat eksportir untuk terus mengirim komoditas andalan Nusantara. Saya kira itu adalah bagian dari produksi pertanian. Sekarang kita akan mencoba mengaitkan dengan industri rumah tangga. Kalau kita bicara tentang industri rumah tangga itu kan kita bicara tentang sebuah kegiatan atau usaha bidang swasta yang bertitik tolak pada aspek rumah tangga. Biasanya ini dicirikan industri rumah tangga ini dicirikan tenaga kerjanya ya terbatas 1-4 orang. Dan tenaga kerjanya ini biasa diambil dari keluarga dekat atau para tetangga. Biasanya kalau di daerah-daerah biasa ibu-ibu rumah tangga, biasa juga keluarga-keluarga dekat itu yang melakukan kegiatan industri rumah tangga. Mengapa disebut tadi industri rumah tangga? Karena memang berbasis rumah tangga, kemudian dicirikan juga dengan modal yang sangat terbatas, tapi endingnya itu adalah ya peningkatan, harapan kita adalah peningkatan pendapatan. Disinilah perannya pendidikan. Bagaimana pendidikan itu mampu mengubah pola pikir masyarakat ini kaitannya dengan industri rumah tangga ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan meningkatkan pendapatan. Saya kira dengan kegiatan seperti ini atau pemerintah memberikan kepada setiap perguruan tinggi kegiatan pengabdian masyarakat, itu adalah bagian dari program pemerintah dan yang terpenting adalah bagian sebagai bentuk edukasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas masyarakat yang melakukan kegiatan di industri rumah tangga. Banyak hal seperti yang di Malino di sini atau di Goa, apa yang banyak bisa dikembangkan ya industri rumah tangga kita coba olah untuk meningkatkan pendapatan. Katakanlah kalau bawang merah banyak, ya kita boleh produksinya banyak, kita coba mengolah itu dengan ya memformulasi, membuatkan kegiatan industri rumah tangga, digoreng, lalu diproduksi dalam bentuk industri rumah tangga, bisa harganya berlipat. Nah, ini adalah bagian dari usaha industri rumah tangga. Makanya dalam PowerPoint saya ini disebutkan pengembangan usaha rumah tangga itu tentu mampu memperluas kesempatan kerja. Ya di daerah di sini tidak, tapi daerah-daerah lain yang tertentu yang tidak ada kegiatan, kalau pagi, sore, siang tidak ada kegiatan industri, akan hanya ngobrol saja, habis waktunya. Tapi kalau ada kegiatan melakukan kegiatan industri rumah tangga, misalnya bawang merah, bawang putih diolah lalu diproduksi, digoreng menjadi bawang goreng, itu bisa tentu mahal harganya, ini bagian dari industri rumah tangga. Atau cabai yang biasanya ya diambil dari ladang, dibeli di kebun, kita coba olah itu diproduksi dalam bentuk plastik atau botol,
saya kira harganya akan melonjak jauh. Dan ini bisa dilakukan di setiap rumah tangga, industri rumah tangga. Inilah perlunya. Itu juga akan menyerap tenaga kerja. Sama dengan kegiatan-kegiatan pengembang usaha rumah tangga, itu distribusi pendapatan yang lebih merata. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau tetangga-tetangga semua dilibatkan memproduksi bawang goreng, ataukah produksi bagaimana cabai itu diolah dalam bentuk botol atau plastik. Kalau misalnya botolnya susah, itu tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan terkait dengan stabilitas ekonomi. Dan kalau ini bagus, orang tua, pak ibu-ibu, bapak-bapak bisa lagi ekonominya bertambah, anak-anak bisa tambah disekolahkan, bisa dikuliahkan dan sebagainya. Inilah fungsinya sebenarnya kegiatan seperti ini terkait dengan pengembangan kegiatan industri rumah tangga. Jadi sesungguhnya sektor pertanian itu sangat menunjang, ya, seperti apa yang saya sebutkan di awal tadi, sangat menunjang kegiatan kehidupan kita. Makanya orang menyebutnya dalam PowerPoint saya itu, sebutkan petani itu guru bangsa yang mencetak peradaban tanpa pamrih. Coba bayangkan kalau tidak ada yang bertani, kita mau makan apa? Inilah yang sesuatu yang tidak bisa terukur, betapa mulianya kegiatan petani itu. Dan sekarang ini anak-anak muda, anak milenial sudah mulai banyak meminati ini, sehingga kadang-kadang menyebutnya petani keren dan sebagainya. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kegiatan itu berpihakan kita kepada pertanian. Kemudian terkait tadi dengan industri rumah tangga, ya kita coba mengolah lah. Mungkin juga kalau misalnya ya seperti ikan di sekitar kita, ya kita beternak ikan, memelihara ikan, lalu kita produksi ulang, kita formulasi ulang, kita membuat misalnya semacam produksi ikan kering tapi yang terbungkus rapi dan sebagainya, ataukah ikan hias dan sebagainya, itu peningkatan produksi. Itu adalah sebagian dari industri rumah tangga. Dan saya kira pendapatannya akan meningkat dan banyak peminat. Inilah yang kita sangat harapkan, bagaimana masyarakat kita berdayakan dalam kaitannya dengan usaha ini. Saya kira Allah sendiri menunjukkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Setelah kita salat subuh, maka bertebaranlah ke muka bumi ini, fantasiru. Setelah salat subuh, menjalankan salat, silakan bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah dengan industri rumah tangga seperti yang saya sarankan tadi, yang saya jelaskan tadi, kita lakukan insyaallah. Saya kira akan mampu memberikan kontribusi baik dari aspek ekonomi, pendapatan, juga pemerataan, ya, kesejahteraan kita khususnya bertetangga. Dan saya kira siapa yang banyak berusaha, insyaallah itulah yang akan banyak mendapatkan hasilnya. Manjada wajada. Jadi ini adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan akal kepada kita, pemikiran kepada kita, bagaimana kita mengolah bahan baku itu menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Itu sesungguhnya salah satunya itu adalah salah satu bentuk dari edukasi, peranan pendidikan itu. Tidak mesti di bangku sekolah. Pendidikan bisa terjadi di informal, non formal dan sebagainya. Dan itulah harapan kita pada Bapak dan Ibu, bahwa betapapun kita sebagai makhluk, sesungguhnya kehidupan ini tentu sangat ditunjang oleh kemampuan kita beradaptasi, bekerja sama, berpikir, yang tentu sangat ditunjang oleh sumber daya, oleh kita sendiri. Ini harus diolah dan sebagainya. Dan yang terpenting,
mensyukuri nikmat Allah itu, Allah akan menambahkan lagi apa yang kita syukuri itu. Dan yang terpenting lagi bahwa kita hidup ini kita harus selalu berusaha, kita harus banyak bergerak. Kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya tentu memang diawali dengan niat kita yang tulus, tapi kita harus berusaha. Melakukan kegiatan industri rumah tangga itu adalah bagian sesungguhnya dari usaha untuk meningkatkan pendapatan kita yang tentu sangat ditunjang oleh pelaku-pelaku usaha itu, terutama yang berada di sebagai pemikir melahirkan industri-industri rumah tangga ini. Dan tidak hanya dalam aspek pemikir, tapi juga ditentukan lagi oleh aspek siapa yang melaksanakan kegiatan ini. Dan disinilah fungsinya kegotong royongan kita, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai semua. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan, sekalipun ini memang sangat terbatas karena waktu kita, dan yang lebih penting lagi silaturahim ini. Pihak kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sangat berterima kasih kepada masyarakat setempat yang telah punya andil besar dalam kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan kita, terutama sektor pertanian ini. Dan kita juga berharap silaturahim ini tetap berjalan, apalagi dengan program dari pemerintah ini yang digawangi oleh LP3N Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kira inilah yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisa binul haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.